Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Naila Najma Sakibatul Layalia dengan NIM 23205010 dan di sini dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Maura Francisca Ali Asmara dengan NIM 23205008. Dan dengan teman saya satu lagi. Perkenalkan, nama saya Ella Happy Berliana dengan NIM 23205027. Teman saya. Dan saya Alia Dia Aprilia dengan NIM 23205009. Nah, kepo nggak sih kita mau ngapain aja di SMP 5 Kediri? Yuk kita ikutin. Yuk. Kota Kediri adalah kota pendidikan yang mempunyai peran penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang berkompeten, cerdas, dan berdaya sains global. Sebagai salah satu fokus utama di dunia pendidikan, SMP Negeri 5 Kota Kediri hadir berdiri sejak 16 Juli 1964 dengan luas keseluruhan sekolah 23.664 meter persegi. SMP Negeri 5 Kota Kediri beralamatkan di Jalan Raya Klecol, Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. SMP Negeri 5 Kediri telah memperoleh akreditasi A dan didukung oleh tenaga pendidik serta tenaga kependidikan yang berprofesional dan berkompeten. Seluruh komponen sekolah berkomitmen untuk mencetak generasi dan lulusan yang cerdas, kreatif, berkarakter, serta berprestasi, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Sekolah ini memiliki visi berprestasi, berkarakter berdasarkan iman dan takwa, serta berwawasan lingkungan. Di aspek perencanaannya dulu enggak. Jadi bagaimana sekolah ini merencanakan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan setiap ajaran tahun baru. Ini Mbak, kalau saya rasa hampir di semua sekolah ya, termasuk SMP 5, terkait perencanaan pembelajaran, kita pemetaan itu biasanya dilakukan di akhir bulan Mei. Itu sudah pemetaan, nanti pemetaan untuk tahun ajaran berikutnya, penyesuaian dengan kurikulum yang berlaku. Terus nanti itu masih perencanaan dulu. Jadi nanti kita mendata kurikulum yang pertama, kurikulum yang dipakai apa. Dari kurikulum nanti kan kita bisa melihat kebutuhan jam. Ya, kebutuhan jam setiap mapel itu kan juga beda, kurikulum bisa beda. Nah, nanti kalau sudah kita melihat ketersediaan tenaga kita. Guru kita seperti apa, karena sekarang kan juga terkait dengan linearitas dari sertifikasi. Itu yang penting, karena ya mau tidak mau kan itu harus kita pertimbangkan juga. Jadi dari segi kemampuan Bapak Ibu gurunya nanti bagaimana, dan juga dari segi kebutuhan gitu. Jadi kalau sudah di bulan Mei itu masih prepare aja. Nanti kalau sudah masuk di menjelang PPDB, nah kita sudah menghitung untuk yang kelas 9 dan 8, karena kan itu sudah pasti siswanya. Nanti kalau sudah PPDB baru kita mengkalkulasi untuk yang kelas 7. Itu untuk awal tahapan seperti itu. Nanti kalau sudah kita total keseluruhan, baru kita membagi untuk job deskripsi di luar KBM. Jadi adanya analisis kebutuhan dulu. Iya, yang jelas dari analisis kebutuhan baru nanti kita menyesuaikan dengan ketersediaan. Dan di sekolah ini ataupun program di luar sekolah yang diadakan sekolah ini untuk meningkatkan kompetensi guru atau tenaga pendidik. Kalau itu program tahunan ya Mbak ya, misalnya kita peningkatan kinerja, peningkatan kualitas dan kuantitas itu diupayakan, memang itu program pasti atau program utama dari sekolah. Itu karena mau tidak mau dunia pendidikan itu kan terus berkembang, dinamis ya, dia terus mengikuti perkembangan yang ada, itu kita selalu update, berusaha update. Jadi kalau misalkan sekarang ini yang mungkin agak ke belakang kemarin, ada adaptasi untuk kurikulum merdeka, itu bagaimana istilahnya perkembangannya, mau tidak mau kita harus minimal sosialisasi ya, nanti kalau misalnya ada program baru tentang tentang pembelajaran coding, yaitu mau tidak mau kita juga minimal mengikutkan perwakilan dari kita untuk mengikuti. Nanti beliaunya harus pengimbasan ke sekolah, ke teman yang lain tentang deep learning juga gitu. Oh ya, nanti perkembangannya seperti apa, itu pasti walaupun tidak semua, misalnya kita kan ada 52 guru, itu tidak mungkin tak semua ikut ya. Jadi pasti ada beberapa, minimal ya satu orang yang kita ikutkan istilahnya seperti pelatihan atau workshop atau seminar, nanti beliaunya yang harus mengimbaskan ke kita. Itu karena kita juga itu program di komunitas belajar. Alhamdulillah komunitas kita jalan, insya Allah 1 minggu itu pertemuannya 1 kali setiap hari Jumat. Nah, di situ tempat berbagi. Jadi ada kerjasama dengan komunitas itu tadi ya? Komunitasnya kita sendiri, komunitas belajar kita. Nah, nanti ada kepengurusan dan setiap anggota atau setiap Bapak Ibu guru wajib mengikuti kombel itu. Nah, itu yang mana yang sudah update duluan, mana yang dapat info duluan, atau siapa yang ikut pelatihannya, itu yang nanti mengimbaskan ke kita. Seperti itu. Itu yang terkait dengan perkembangan atau upaya pengembangannya dari Bapak Ibu guru kita.
Bagaimana pembagian tugas guru dan staf dilakukan? Apakah sesuai dengan kompetensinya guru dari masing-masing tersebut? Yang pasti ya Mbak, pertimbangan kami kalau pembagian tugas, ya terutama kalau untuk yang jam mengajar, jelas harus sesuai dengan kompetensi. Dan kompetensi ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi pendidik. Nah, jadi kan disesuaikan dengan itu, harus linear. Kalaupun tambahan, nah itu nanti kita melihat dari jumlah jam atau beban setiap orang. Karena misalkan kalau guru IPA itu kan 1 minggu ada 4 jam per kelas. Kalau misalnya ini kok sudah, kalau 5 kelas dia kan sudah 20 jam misalnya seperti itu. Sedangkan guru olahraga 1 minggunya 2 jam. Beliaunya ini hanya mengajar 5 kelas atau mungkin 6 kelas, kan 12, kan keimbang. Lain nanti untuk mengimbangkan atau pemerataan jamnya disesuaikan dengan keadaan guru yang lain. Misalnya bahasa Jawa gurunya kurang dan beliaunya yang kompeten untuk bisa mengajar bahasa Jawa siapa, yaitu yang kita masukkan. Berarti tidak ada guru yang mengajar 2 mapel gitu? Ada, Oh, ada. Ini yang misalnya kurang jamnya ini tadi kita tambahkan untuk beliau-beliaunya ini. Gitu. Misalnya kalau ini beliaunya kok kompetensi dalam pembinaan di kesiswaan, ya nanti ditaruh di wakil kesiswaan. Gitu tetap kita melihatnya kompetensinya masing-masing, tidak bisa apa istilahnya angger atau hanya dikopiok bodoh itu enggak. Tetap melihat kompetensinya beliau. Bagaimana hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kinerja guru ataupun tenaga pendidikan? Kita kalau evaluasi kinerja ya. Nah, kalau yang guru itu sebenarnya sudah dilakukan secara berkala. Berkalanya satu, evaluasi dengan siswa itu yang pemberian umpan balik dan refleksi. Nah, minimal di dalam 1 KD. Kalau 1 KD itu selesai atau 1 tema pembelajaran selesai, kan ada umpan balik dan refleksi dengan siswa. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu guru bisa merefleksi dirinya dengan teman sejawat. Nah, kalau misalkan nanti ini terakumulasi dan ada permasalahan, bisa dilanjutkan bisa ke Waka atau ke kepala sekolah. Nah, kalau yang ini yang istilahnya antar guru bisa tidak sama ya, tapi kalau yang sama atau yang memang wajib dilakukan itu paling enggak 1 semester 1 kali. Namanya PKG, penilaian kinerja guru. Itu yang berwenang memberikan penilaian memang langsung kepala sekolah. Kalau terkait dengan kepegawaian itu dilakukan 1 tahun sekali, yang nanti ada aplikasi kalau dulu namanya PMM. Kalau sekarang kan namanya ruang guru. PMM tentang apa itu? Ya Allah lari. Kalau ruang guru itu kan itu ya, bimbel itu setahu saya. Oh, kalau ruang gurunya jenengan. Kalau ruang gurunya kami beda. Ya, aplikasinya beda. Kalau di ruang guru ada yang namanya pengembangan diklat, terus ada pelatihan, ada pengelolaan kinerja, di situ ada aksi nyata, ada tempat ruang berbagi, itu memang dari Kemendikbud di situ. Dan itu insya Allah penilaiannya 1 tahun sekali, nanti nge-link dengan main ASN. Kalau untuk yang ASN, kalau yang enggak untuk penilaian dengan kepala sekolah. Baik, itu kalau untuk yang pendidik ya. Kalau yang tenaga non kependidikan itu ada 1 bulan sekali. Aplikasi namanya Pusdasip. Ya. Pusdasip itu ada kepanjangannya? Pusat Data dan Informasi Pegawai. Jadi nanti di dalam aplikasinya itu ada apa saja? Kalau di data kepegawaian ada laporan harian namanya Pusde. Kalau seperti Pak Yogi beliau ini kan karyawan GTPU, tenaga pendidikan itu beliaunya setiap hari harus laporan. Kalau yang seperti kalau guru itu membuat jurnal guru. Di kita itu ada jurnal online-nya. Ya, jurnal online ada offline, ada jurnal kelas. Kalau jurnal kelas kan yang di meja Bapak Ibu guru, di meja kelas. Ya. Kalau yang jurnal pribadi ya kita yang wajib membuat nanti untuk laporan pribadi kita. Kalau yang jurnal online itu yang langsung nge-link dengan kepala sekolah. Jadi setiap hari langsung, saya ngajar jam sekian, apa yang diajarkan, bagaimana, siapa yang nggak masuk itu. Nanti rekapannya itu yang bisa digunakan oleh kepala sekolah untuk mengevaluasi kinerja kita. Apa ada kendala utama dalam pengelolaan SDM di SMP 5 Negeri? Kalau kendala setiap instansi pasti ada Mbak ya. Namanya istilahnya orang banyak, himpunan orang banyak itu pasti ada kendala. Tapi namanya kendala itu dan setiap waktunya kendalanya itu bisa bermacam-macam. Kalau mungkin 5 tahun yang lalu kendala kita banyak Bapak Ibu guru yang mungkin IT-nya kurang, karena kan banyak yang mungkin dari sudah yang sepuh-sepuh. Kalau sekarang alhamdulillah banyak yang muda dan mau tidak mau IT sudah harus harus jalan. Apalagi sekarang IT itu juga tidak bisa diwakilkan dengan adanya kode autentifikasi, kan setiap orang harus punya, bisa buka sendiri, punyanya sendiri, tidak bisa misalnya dandak nih, itu kesulitan sekarang karena kode autentifikasi yang punya kita sendiri dan itu tidak boleh disebarluaskan. Jadi misalnya untuk teknologi insya Allah bisa dikatakan samalah kalau sekarang. Nah mungkin kalau kendala yang sekarang itu karena kembali lagi ke sistem dan kebijakan. Kalau kita melihat dari dunia pendidikan kan sekarang guru itu bebannya di administrasi. Ya, terlalu banyak administrasi. Kalau melihat zaman dulu mungkin guru itu lebih
fokusnya lebih banyak ke pembelajaran, lebih banyak ke interaksi dengan anak, lebih banyak di kelas. Kalau sekarang kan bisa dikatakan ya 60%, 40%, 60% mengajar, 40%-nya ngurusi administrasi. Administrasi mulai dari jurnal. Kalau mulai dari perencanaan ya, mulai dari perencanaan, guru itu wajib membuat perencanaan minimal 1 semester ke depan. Ya, seperti modul, RPP dan sebagainya itu harus ada perencanaan di awal. Terus yang kedua, nanti di hariannya itu jurnal pun ada jurnal harian. Selain yang jurnal di kelas, jurnal online itu ada jurnal harian kita sendiri. Nanti juga ada jurnal sikap, apalagi yang bagi sekarang ada guru wali, ada wali kelas tuh masing-masing punya jurnal. Seperti misalnya pembina ekstra itu juga punya jurnal tersendiri. Nah itu kan yang perlu istilahnya ya memang data kita di atas putih dan sebagainya itu memang perlu, dokumentasi juga perlu, karena mau tidak mau kan sekarang misalkan ada apa-apa bukti kita yaitu, tapi akhirnya kadang yaitu kita bebannya di administrasi, belum lagi nanti kita mengisi misalnya ada aplikasi-aplikasi dari pemerintah itu enggak fokus untuk satu, sebenarnya ya hampir sama, ada Simpot, ada Asup Digital, ada apa istilahnya seperti pengelolaan kinerja itu tadi, banyak isian-isian. Nanti seperti ini ada setiap tahun sekali ada Sulimjar, nanti belum ada isian apalagi itu kadang apa lagi seperti akhirnya fokusnya ke anak ya sebenarnya ya tetap bisa, ya tetap alhamdulillah masih bisa, tapi kan kadang beban apalagi anak sekarang kan beda ya Mbak ya, permasalahannya terlalu kompleks anak sekarang, dan itu mau tidak mau kita tidak peduli itu tidak bisa karena berpengaruh, pengaruhnya ke anak, ke pembelajaran anak, ke sikap anak itu pasti. Kalau kendala dari siswanya sendiri yang paling menonjol itu apa? Kendala dalam Semua hal, mungkin dari sikapnya atau apa? kalau kendala dari sisi siswa ini yang dari sudut pandang kita sebagai pengajar nih, kalau sekarang itu ya memang karena perkembangan zaman, teknologi, pola asuh, mau tidak mau anak sekarang tuh karakternya memang beda ya, karakternya beda dengan, dan itu yang menuntun kita juga akhirnya harus merubah pola pendidikan mau tidak mau kan. Nah, yang menjadi kendala ya jelas banyak Mbak kalau di anak nih, kita ke anak ya maksudnya, jadi kita harus penyesuaian pola pendidikan, penyesuaian tuh nggak semudah kita membalikan telapak tangan, karena dengan karakter anak yang beragam, pola pengasuhan kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi anak, belum lagi background keluarga. Ya background keluarga itu pola pendidikan anak di rumah bagaimana, nanti kan dipengaruhi juga sosial ekonomi mereka itu mau tidak mau berpengaruh, apalagi di usia SMP ini kan peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Lah wong Jawa ngarani diumbah gak teles ya toh, dipepek gak garing, diajak ngomong dewasa belum mampu tapi dianggap anak-anak tidak mau. Ya itu yang istilahnya masa berontaknya, masa apalagi kalau ini kelas 7-nya kan kelas 7 masih 1 semester sebelum genep, masih apa ya misalnya tengah semester ya, itu perlu adaptasi banget. Itu yang kalau mungkin kalau kelas 8 kelas 9 sudah mulai tertata ya, sudah mengetahui istilahnya pendidikan di SMP 5 seperti apa, alurnya itu sudah mengikuti. Kalau kelas 7 itu mungkin ya itu tadi bertemu lingkungan baru, bertemu teman baru, guru baru, terus adaptasi dengan aturan baru itu kan perlu. Akhirnya dia kan merasa dari seragam merah putih menjadi biru putih, ngomong sampai gede, kan seperti itu. Yang menjadi kendala kita, tapi itu PR dari tahun ke tahun tidak mungkin selesai karena memang ganti orang kan. Selalu ada ya. Oh pasti ada yang baru, ada sih gebrakannya anak lagi. Mungkin dari permasalahan tersebut, apakah ada mekanisme penyelesaian dari pihak guru ataupun sekolah? Kalau penyelesaian antisipasi pasti Mbak ya pasti. Tapi kan kita sudah alurnya mesti seperti ini. Ya, mau tidak mau kita penyesuaian juga ke anak. Kita melihat karakter anak, apalagi untuk yang kelas 7 baru. Karakternya seperti apa tuh anaknya? Nah, nanti baru kita pelajari dulu karakternya, nanti baru kita bicarakan, komunikasikan dengan ya bapak guru yang lain. Enaknya diapakan? Enaknya bagaimana? Dan itu juga nanti penyesuaian dengan kebijakan pemerintah, entah pemerintah pusat, provinsi, daerah itu kan pasti. Dan juga komunikasi dengan orang tua perlu. Kalau biasanya kan ada orang tua yang mungkin nggak terlalu mengikuti perkembangan anak. Banyak, sekarang tuh banyak orang tua yang maaf ya, karena mungkin kesibukan entah di bidang sosial atau ekonomi di sekitarnya, fokusnya jadi mungkin jadinya gini, beranggapan satu sekolah itu seperti mesin laundry. Jadi kayak baju kita ke laundry itu kan kondisi seperti apa, pengennya balik seperti apa. Nah, mungkin itu yang perlu dia. Lagian kalau yang namanya pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, itu yang sebenarnya harus. Dan anak-anak itu kan sudah membawa dasar pendidikan dari rumah dan lingkungannya ke sekolah, gitu. Apalagi anak ini sudah usia rata-rata 12 tahun sampai dengan 15-16 tahun, itu kan berarti 12 tahun sebelumnya kan sudah dicoret-coret sama lingkungan, dicoret-coret sama keluarga, dengan orang tua. Di sini dengan berbagai macam background coretan, terus kalau minta diseragamkan kan jelas sulit lah, nonton loh. Tapi kadang orang tua, yang namanya orang tua harapan itu pasti besar, pengennya ya kayak mesin laundry masuk keluar wangi, gitu. Tapi ya itu perlu dikomunikasikan dan perlu pengarahan. Itu yang kedua mungkin terkait dengan kebijakan pemerintah. Nah ini yang mempengaruhi mindsetnya masyarakat kan seperti itu. Seperti
digembar-gemborkan sekolah gratis, tidak boleh ada pungutan dan sebagainya. Itu mempengaruhi banget Mbak di mindsetnya masyarakat, ya. Apalagi yang mungkin pendidikannya menengah ke bawah. Bayangannya yang namanya sekolah gratis ya gratis sembarangan nih. Kalau perlu anaknya itu, apalagi sekarang ada MBG juga, harapannya ya wes anakku budal dalam kondisi kosong, benar-benar kosong, pulang terisi, gitu kan. Terus makanya sampai misalnya nambah pun, misalnya kemampuan sekolah kan ya keterbatasan sekolah ada. Misalnya kayak sekarang ini kan ada dicanangkannya TKA, tes kompetensi akademik. Nah itu ada murid-murid yang sudah Bu dikasih kelas tambahan, jam tambahan, sudah dalam seminggu kita sudah nambah untuk mapel tertentu itu sudah 2 jam pelajaran, itu 1 jam matematika, 1 jam bahasa Indonesia, masih kurang Bu, ini perlu ditambah lagi, kalau perlu jam ke 0. Terus siapa yang mau mengcover? Ya nanti gurunya kan nggak mampu, ya harus dimampukan loh. Kalau jenengan pengen nambah silakan kelas lah anaknya, atau mungkin diberikan buku dampingi pembelajarannya. Makanya loh kita juga repot, kita juga sibuk. Nah terus maksudnya kan gitu ya pertanyaan kalau ya, loh maksudnya gimana ini kan ya mungkin ya seperti itu mindsetnya. Terlalu menuntut. Ya ada yang seperti itu, ada yang paham itu ya banyak masih. Ya apalagi kalau di SMP 5 kan posisinya memang kota pinggir ya, jadi mungkin income-nya beda. Ya itu ya mau nggak mau ya kita sebagai pendidik ya gimana caranya kan gitu. TKA itu tadi di jenjang kelas 7, 8, 9 semuanya. Udah kelas 9 aja. 9 aja. Oke. Kelas 9